Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saat saya merubah pelek non tubeless saya menjadi tubeless ready, sehingga saya bisa memasang ban tubeless ready tanpa ban dalam. Jadi bannya masih sama, Continental Cross King 29x2. Ini kan tubeless ready ya, sedang peleknya enggak tubeless ready. Saya pakai bahan-bahan yang tidak spesifik ya, maksudnya tidak khusus untuk tubeless. Kan kalau bahan-bahan yang khusus untuk tubeless kan harus beli rim tip yang khusus tubeless itu, sama cop pentil bannya nih yang khusus tubeless. Nah, karena saya nggak punya duit istilahnya ya, masih ya tanggal tua, saya pakai lakban hitam ini. Lakban hitam ini bisa didapat di toko ATK ya, alat tulis kantor banyak. Nah, biasanya untuk jilid-jilid itu, jilid-jilid buku atau apa tugas ketikan gitu. Dan ban bekas yang pentil prestanya masih bisa dipakai ya. Ban bekas ini istilahnya harus dirusak ya, digunting. Jadi kalau bisa jangan pakai ban baru, sayang. Nah, ini digunting, ininya digunting. Nah, guntingnya ini jangan bulat ya, jangan bulat begini, tapi persegi panjang. Ini mepet terus lurus gitu, mepet banget terus lurus begini. Sini juga lurus begini, jadi persegi panjang. Kenapa kok harus persegi panjang? Karena ini lebarnya ini, yang ini itu sempit banget. Ini kan road bike ya, pelek road bike, bukan pelek MTB. Lebar dalamnya cuma 18 mili. Mungkin kalau 25 yang khusus MTB gitu ya mungkin bulat guntingan pentilnya ini ya bisa. Tapi karena ini road bike, kalau dibulat gitu nanti guntingannya ini ada karet-karet guntingan ini yang nempel ke dudukannya bit ini. Jadi sini kan bitnya duduk di sini ya. Nah, karetnya itu akan overflow lah ke dudukannya bit ban ini. Kalau sampai overflow ke dudukannya bit bannya ini nggak bisa duduk alias numpang gitu, akan mengakibatkan bocor. Oleh karena itu potongan pentil ini mepet gitu ya, dan bentuknya persegi panjang. Nah, drama proses konversi ini banyak ya. Ya sebenarnya nggak banyak, tapi sulit diatasi, cukup sulit lah diatasi, yaitu bocor dan masalah pompanya. Nah, ini kan pompa saya nih, ini pompa manual tangan 160 PSI. Nah, pompa manual tangan ini ya seperti ini tuh, itu ini kalau untuk pertama kali mompa ban tubeless, jadi kan ban tubeless itu
pertama kali tanpa udara ya, kosong. Nah, untuk awalannya agar bitnya ini terdorong nempel kedudukannya, dibutuhkan tekanan yang kontinu. Nggak perlu terlalu tinggi, tapi yang penting kontinu. Saya nggak tahu ya berapa tinggi PSI nya waktu pertama pasang itu, tapi yang pasti harus kontinu. Sedangkan pompa manual ini kan putus nyambung gitu. Jadi waduh, susah, benar-benar susah. Jadi teman-teman jangan terus melihat video teman-teman YouTuber yang lain yang pasang pakai begini kelihatan gampang, enggak ya, susah. Karena pompa manual tangan seperti ini enggak kontinu aliran anginnya. Padahal untuk awalan ini karena bitnya belum duduk di posisinya, bocor kan, ada udara yang keluar. Nah, kalau tekanan udaranya yang dibutuhkan itu kurang gede dan kurang kontinu gitu, si bit ini nggak terdorong ke pinggir dan mengunci kedudukannya gitu. Kalau ini misalkan kurang angin, nambah angin, ya ini bisa. Tapi kalau untuk awalan ini sulit gitu, bukan nggak bisa ya, sulit, nggak ngisi-ngisi gitu. Jadi saya kemarin sampai akhirnya ke tukang tambal ban ya untuk mompa. Nah, sebelum teman-teman ke tukang tambal ban untuk mompa kan pastinya kan bayar. Teman-teman harus pastiin nggak bocor dulu. Itu yang susah. Padahal mastiin bocor itu kan kalau udah keisi angin gitu. Nah, caranya gimana? Nah, ini dia. Karena kita pakai rim tip yang kayak gini, ini kan untuk jilid buku, bukan untuk pelek tubeless. Ini nggak tahan tekanan, dan ini banyak klut atau kain lah kalau ditranslasikan ke bahasa Indonesia, kain klut. Nah, bahannya ini yang seperti ini dia pasti nggak tahan tekanan udara, pressure, dan juga nggak tahan air, ya kan. Sebenarnya semua lem itu nggak tahan air, meskipun yang khusus tubeless itu misalnya GTTO atau apa gitu, ada lemnya ya pasti nggak tahan air. Namanya lem itu musuh besarnya ya air gitu. Jadi ini dililit 4 kali kalau saya di ban saya ini. Jadi nggak 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 4 lebih, 4,5, sekitar 4 kali. Nah, kenapa kok sampai segitu banyak dililitnya, sampai 4 kali? Masalahnya supaya dia tahan tekanan ya, karena kalau dia terlalu sedikit kita melilitkannya, misalkan 1 kali lilitan aja overlapping gitu, dia nggak tahan tekanan, dia bisa sobek. Oleh karena itu ini saya lilit sampai 4 kali. Lah, kenapa nggak 2 kali aja? Nah, ini karena si pentilnya ini faktornya. Nah, pentilnya ini kan kalau khusus tubeless kan di sini itu kan ada kayak plastiknya itu ya, kandel itu kuat, kokoh. Sedangkan ini kan tipis ya, cuma karet itu tipis. Padahal ini kalau untuk konversi tubeless pakai pentil yang kayak gini, pentil bekas ban dalam yang digunting, ini harus diikat dengan erat, ininya erat banget. Jadi kalau teman-teman misalkan pasang ban tubeless sistem ban dalam sistem Presta ya, ini kan ada skrupnya di sini biasanya ya tuh, di skrupan gitu. Nah, teman-teman kan pasti kerasa kalau kadang itu dia goyang-goyang gini ya, goyang-goyang gini, goyang-goyang saat kita masang cop pompa ban, goyang gini ya, enggak seret lah. Nah, kalau ini dijadikan bahan untuk mengkonversi pelek
biasa non tubeless menjadi tubeless. Nggak boleh ini goyang-goyang gini, nggak boleh. Harus kaku, harus bener-bener kaku, nggak bisa digerakin kayak benda mati. Nah, caranya gimana ya? Ini harus erat, harus seret banget. Jadi ketika diputar sampai tangan kita udah nggak kuat, lanjutin pakai tang. Iya, bahkan ketika saya lanjut pakai tang aja kemarin itu, ketika saya bawa ke tukang pompa ban masih bocor. Ya caranya gimana setelah diikat pakai tang? Nah, oh iya, jangan ngeceknya jangan pakai terlalu banyak air ya. Nah itu yang susah. Misalkan teman-teman selesai masang total ini, untuk ngecek ini banyak dicegurin ke ember isi air itu, wah ya bisa binasa lemnya yang di dalam itu. Nah terus caranya gimana? Nah caranya ya ini, sebelum ban ini dipasang dan teman-teman sudah pasang isolasinya gitu, sampai 4 lapis, kemudian pasang copnya pentil ini. Oh ya, untuk ngelubangi isolasinya itu jangan gede-gede ya, pakai obeng yang kecil aja, mungkin nggak sampai 1 mili mungkin ukuran si obeng itu, kecil banget. Obeng-obeng elektronik itu loh, kecil aja. Nanti kan kalau ini dimasukin ke desek sama ini kan dia bisa melebar sendiri pelan-pelan, karena kalau kelebaran bocor juga. Dilanjut lagi, jadi setelah teman-teman pasang rim tipnya sampai 4 lapis, kemudian teman-teman pasang cop pentilnya ini yang bukan khusus tubeless ya, yang seperti ini. Kalau teman-teman mau beli yang khusus tubeless ya mungkin lebih baik, tapi ini kan versi Kerehure atau versinya akal bulus kalau kata Mas Ageng Raditya. Nah, saya pakai cap Presta bekas, ban bekas. Nah ini harus dierati dengan sangat erat. Jadi ketika kita putar sampai tangan kita sudah mentok gitu, saya lanjutin pakai tang. Saya lanjutin pakai tang, saya putar pelan-pelan sambil saya cek pakai air sedikit aja, 1 sendok teh gitu aja. Jadi ini posisi pentilnya di atas gini ya, tegak itu. Ini kan belum ada bannya ini ya, bayangkan aja belum ada bannya. Di pentilnya ini tegak di sini. Terus di sininya itu tetesin sama air 1 sendok teh. Kemudian teman-teman tunggu apakah air itu delewer nggak ke sini. Nah kalau teman-teman delewer, misalkan delewer, teman-teman bongkar lagi, teman-teman pastikan isolasi yang dekat-dekat dengan pentil ini nggak berkerut ya, nggak wrinkle lah, nggak berkerut. Kalau teman-teman sudah pastikan itu nggak berkerut, sampai bongkar, sampai teman-teman benerin bagian-bagian berkerut itu sekitar pentil ini, teman-teman pasang lagi, teman-teman ikat lagi ini bautnya dengan kencang, teman-teman tetesin lagi sampai air 1 sendok. Teman-teman cek lagi apakah ada air yang delewer itu netes dari pentil ini. Kalau teman-teman masih lihat ada air yang delewer gitu, ya cukup lama nunggunya, kadang itu sampai 30 detik atau 1 menit baru kelihatan. Teman tunggu. Nah, kalau masih ada air yang delewer di sekitar pentil ini, teman-teman harus kembali nyeretin ini terus sampai teman-teman seretin sampai air itu nggak ada yang delewer di sini. Nah oleh karena itu ini kalau misalnya teman-teman saya sama peleknya ini harus dikasih pelindung, saya pakai isolasi. Nah setelah air sudah nggak delewer lagi ke sini, oh ya oleh karena itu tadi maka isolasinya tuh harus sampai 4 lapis itu tadi ya, karena untuk mencegah si isolasi itu sobek kalau kita mengencangkan ini sangat kencang. Nah jadi kalau terlalu tipis, selain dia nggak tahan tekanan, apabila kita ini mengencangkan
bautnya ini terlalu kencang itu dia bisa sobek. Tali ini harus kencang, jadi ketika air sudah nggak delewer lagi ke sini, ditetesin dari sini, ditunggu ya, ini menghadap ke atas, tegak lurus, ini pentilnya di atas sini. Banyak belum, jangan dipasang dulu, teman-teman tetesin di sininya pakai air 1 sendok teh, teman-teman tunggu airnya itu delewer apa enggak ke salah pentil. Kalau teman-teman delewer, ini dikencangi terus sampai airnya itu enggak delewer. Nah, karena penyakit bocor itu yang sangat masif itu di sini, di sekitar pentil ini, karena ini kan cop pentilnya kan bukan tubeless ya, bukan khusus tubeless lah. Cop pentilnya begini, ini digunting ya, pasti gampang bocor. Ini cuma pekaret selapis tipis begini, pasti bocor lah, ya kan. Nah, oleh karena itu setelah ini dikencengin erat, airnya nggak lagi terlebar ke sini, baru teman-teman pasang bannya. Nah, ketika teman-teman pasang bannya, teman-teman saya sarankan ke tukang ambal ban, biar nggak ngos-ngosan, bisa pingsan gitu, sungguh. Jadi untuk inisial pumping ban tubeless, apalagi peleknya tubeless yang dikonversi, pakai pompa manual seperti ini itu sengsara. Napas bisa kayak olahraga. Saya sempat nyoba ini 15 menit aja belum keisi, itu ada tangan saya sudah, ya nggak 15 menit, 5 menit gak sampai, tangan saya wis nyuwarem kabeh, kecus gak kuat. Jadi itu ya, sedikit pengalaman cerita saya mengkonversi pelek sepeda saya, pelek non tubeless menjadi tubeless ready, agar bisa dipasang ban tubeless ready. Dan saya tidak mendokumentasikan langkah-langkahnya karena ini juga pertama kali dan luar biasa pengalamannya, makanya saya berbagi tips dan triknya aja untuk teman-teman. Apabila teman-teman ingin mengkonversi pelek non tubeless menjadi tubeless ready untuk sepedanya, dan saya sarankan teman-teman pakai bahan-bahan yang khusus tubeless ya. Memang bahan-bahan itu ada yang nggak bekerja sempurna juga. Yang pasti ininya, bisnya ini jangan tipis-tipis. Bisnya ini kalau bisa tebal dan kotak, jangan bulat. Bulat itu terlalu sedikit ya, istilahnya areal kontaknya ke pelek, karena ininya sempit, lebarnya sempit, tapi kan dia kan panjang, ya kan, dia kan panjang. Areal ini kan lebarnya sih sempit, tapi kan panjangnya banyak, makanya itu cari yang bisnya, bis pentil. Kalau beli cop pentil tubeless untuk sepeda, cari yang bisnya ini bentuknya persegi panjang, jangan yang bulat. Yang bulat itu meskipun dia tebal mungkin bisa bocor, apalagi yang cuma teman-teman misalkan nggak punya uang, pakai pentil-pentil bekas ban dalam yang sudah bocor ini, teman-teman gunting. Wah, ini rim tipnya harus tebal, karena torsi momen pengencangannya ini sangat kencang. Meskipun yang sudah tubeless, pentil cop yang sudah tubeless itu ya harus kencang, soalnya ini tidak boleh bergerak, ini tidak boleh goyang-goyang ini
ya kan. Tuh teman-teman lihat, enggak goyang. Ini kalau goyang, misalkan kita digoyang gini, dia gerak, bocor nih yang sini. Apalagi saat teman-teman menancapkan cap pompa bannya ke sini, ini kan ditekan ke sana kan. Kalau Presta itu enggak, harus ditekannya cukup lumayan keras ya, tekan untuk masang itu. Bahkan untuk bongkarnya pun ada pompa yang nariknya untuk supaya kepala pompanya bisa lepas, itu kan harus ditarik, ada ekstra tenaga ya. Kalau ini enggak kencang ya goyang, nanti lepas, goyang lah, enggak lepas enggak goyang. Kalau goyang kan bocor ya gitu. Jadi ya gitu aja, sedikit berbagi pengalaman saya mengkonversi pelek yang tubeless menjadi tubeless ready. Sepeda saya Orbea Alma 27,5 cm dengan ban Continental Cross King 29x2 Kevlar. Di ban sepeda saya ini sudah tubeless, bukan lagi pakai ban dalam tapi tubeless. Dan ini belum saya kasih obat itu ya, anti bocor tuh silen itu ya, karena sistemnya saya nggak tahu ini bocor apa enggak gitu, anginnya bertahan berapa lama gitu. Makanya sejak minggu ini saya kerjain, baru hari ini nih, hari Kamis ya, hari Kamis baru saya bikin video bagi pengalaman. Karena ya saya ingin mengecek sistem ini, angin ini tahan berapa lama. Mungkin kalau dikasih cairan obat anti bocor itu, misalkan ada sedikit bocor, bisa tertutup gitu kan. Kalau selesai dipasang itu kan bannya itu harus kita putar-putar, kita goyang-goyangkan gitu ya, supaya supaya kalau ada sedikit bocor langsung ditutup sama cairan anti bocor itu dan buntu. Jadi sekali lagi, kalau pasang mengkonversi pelek non tubeless jadi tubeless, jangan melibatkan banyak air, karena dia kan pakai rim tip itu kan ada lemnya, khususnya lem itu air. Kalau sampai terlalu banyak melibatkan air atau unsur air, lem yang ada di rim tip itu akan bubar. Kecuali kalau teman-teman memang punya pelek khusus tubeless yang mana nggak ada lubangnya kecuali lubang cop entil ini ya, ya terserah mau pakai air segalon ya nggak apa-apa. Bukan ini pakai rim tip, dan rim tipnya itu ada lemnya ya, jangan pakai air banyak-banyak, apalagi sampai ngecek bocornya dicegurin ke bak mandi yang isinya air penuh gitu. Wah ya bisa berjalan helmnya. Sekian, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, semoga dilimpahi banyak barokah dan rezeki. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.